Masih inget nggak sama kartun Nickelodeon tahun 98 yang isinya satu keluarga absurd keliling dunia buat bikin dokumenter alam liar? Apalagi kalau bukan The Wild Thornberrys, kartun yang selalu bikin kita pengen punya kekuatan kayak Eliza yang bisa ngomong sama hewan tapi harus dirahasiain. Nah, di episode Flood Warning kali ini keluarga Thornberrys lagi apes banget cuy. Niatnya mau cari singa di gunung tertinggi Afrika. Mereka malah kena hantam badai sampai mobil karavan mereka hanyut. Penasaran gimana nasib mereka? Yuk langsung kita masuk ke alur ceritanya di Tayang Kembali. Cerita dibuka di kaki gunung Kilimanjaro, Afrika. Di sana bokapnya Elisa, si Nigel Thornberry, lagi komat kamit monolog di depan kamera buat syuting dokumenternya. Dia lagi ngejelasin soal singa, si raja hutan. Tapi baru aja mau nyebut nama lokalnya, si Donnie, anak asuh mereka yang hyperaktif, tiba-tiba lewat sambil ngoceh nggak jelas. Alhasil syutingnya langsung bocor dan kudu di-cut. Nyokapnya Eliza, Marianne, langsung buru-buru minta suaminya buat ambil shot ulang sebelum badai datang. Tapi Marianne ngerasa shot mereka ada yang kurang. Eliza yang lagi santai langsung nyeletuk, ya iyalah kurang, singanya aja nggak ada. Eliza pun mulai info-info tipis soal singa yang kalau berburu tuh kompak banget kayak pakai taktik sains. Mendengar antusiasme adeknya, si Debbie, kakaknya Eliza yang tipikal remaja labil abad 20-an, langsung sinis. Menurut Debbie, singa itu bukan hewan yang keren, melainkan mesin pembunuh berbulu yang mengerikan. Tiba-tiba Marianne ngeliat ada pergerakan di semak-semak. Biar videonya makin estetik, dia dapat ide buat bikin tracking shot, alias kameranya gerak ngikutin Nigel yang berdiri di atas kompi mobil karavan super canggih mereka. Masalahnya Marianne nggak bisa nyetir sambil megang kamera. Mendengar hal itu, Debbie langsung gerak cepet. Dia minta izin buat nyetir kompinya. Marianne sempet ragu karena nyetir kompi itu ribet banget, nggak kayak mobil biasa. Tapi namanya juga Debbie, dia langsung ngeluarin jurus andalan remaja. Ngerasa punya hak mutlak buat nyetir karena udah umur 16 tahun dan protes kenapa orang tuanya nggak punya mobil biasa aja kayak orang tua normal pada umumnya. Akhirnya Marianne pasrah dan ngizinin Debbie duduk di kursi supir. Di dalam kompi, Marianne mulai ngejelasin fungsi tombol-tombol yang bejibun, mulai dari saklar, kontak, tombol starter, cuk sampai throttle. Darwin, si simpanse peliharaan mereka yang ikut ngeliat, cuma bisa geleng-geleng kepala. Dia bahkan bisik-bisik ke Eliza nyindir kalau Debbie boleh aja nyetir kompi, tapi seenggaknya Debbie nggak bakalan dimakan singa kayak Eliza. Begitu dinyalain, badai langsung datang bareng suara petir yang menggelegar. Marianne ngingetin Debbie buat jalan pelan-pelan, tapi ya namanya juga baru belajar, si Debbie langsung nginjek gas dengan brutal. Gigi mobilnya langsung oblak, mesinnya guncang parah, dan kompinya langsung melesat lompat-lompat nggak karuan. Nigel yang ada di atap langsung megap-megap ketakutan karena mobilnya oleng parah. Gak lama kemudian Marianne langsung panik setengah mati pas sadar kalau jalur yang dilewatin Debbie itu mengarah lurus ke dasar sungai yang mulai meluap. Dan bener aja, banjir bandang langsung datang menghantam. Air sungai meluap dengan cepat dan mulai nenggelamkan kompi. Dalam kondisi panik, Marianne langsung teriak nyuruh Debbie naik ke atas mobil. Suasana berubah jadi tegang banget. Kompi mereka mulai hanyut keseret arus deras. Eliza yang badannya kecil langsung gerak cepet nyari pegangan. Dia teriak minta bantuan Darwin buat ngegapai dahan pohon yang ada di pinggir sungai. Untungnya Eliza berhasil nangkep dahan itu, disusul sama bokapnya. Mereka pun saling pegangan tangan bikin rantai manusia buat narik Marianne dan Debbie dari atap kompi yang mulai tenggelam. Dalam hitungan detik, kompi mereka hanyut entah kemana, sementara keluarga Thornberry terdampar di pinggir sungai dengan baju basah kuyup. Melihat kompinya hanyut, Debbie langsung ngeluh nggak mau bermalam di hutan terbuka kayak gitu. Dia ngusulin buat ngejar kompinya lewat jalur sungai, tapi Nigel langsung larang. Menurut analisisnya, mereka nggak tahu seberapa jauh kompi itu hanyut dan bakal bahaya banget kalau mereka nekat jalan di tengah hutan pas malam mulai gelap. Jadi pilihan paling aman adalah menetap di situ sampai besok pagi. Biar nggak pada stres, Nigel berusaha nenangin keluarganya. Dia bilang mereka masih punya air bersih, makanan instan kering, dan sebentar lagi bakal bikin api unggun. Dia juga ngebagiin space blanket alias selimut aluminium darurat buat menghangatkan badan. Debbie yang pakai selimut itu langsung cemberut dan merasa badannya kayak makanan sisa yang lagi dibungkus kertas kado. Nigel pun ngajak semuanya buat ngelakuin apa yang paling bisa dilakukan oleh keluarga Thornberry.
Tornberry pas lagi apes, yaitu ngumpulin alang-alang di pinggir sungai. Eliza bingung dan nanya ke bokap nyokapnya, buat apa mereka ngumpulin alang-alang malam-malam begini? Nigel ngejawab kalau dia mau bikin yang namanya kabalito. Nyokapnya yang ditanya Eliza soal apa itu kabalito juga sebenarnya nggak tahu-tahu amat, tapi dia tebak kalau itu sejenis gubuk darurat. Sementara yang lain sibuk ngumpulin alang-alang, Marian berusaha masak makanan instan rasa tuna tetrazzini. Di sela-sela itu Debbie datang sambil cemberut dan ngerasa kalau nyokapnya dari tadi terus-terusan nyalahin dia gara-gara udah ngilangin Comfy. Marian ngomong kalau dia sama sekali nggak nyalahin Debbie dan cuma nawarin granola bar. Tapi karena Debbie emang lagi mode sensorik sensitif khas remaja, dia langsung ngambek dan teriak, gue mau ke kamar gue. Padahal kamarnya kan udah hanyut bareng Comfy. Di sisi lain, Eliza lagi asik ngebahas soal teori berburu singa betina biar nggak panik. Debbie yang denger langsung makin stres dan minta buat ngomongin hal lain selain singa. Tiba-tiba dari kegelapan hutan suara raungan dan geraman hewan buas mulai kedengeran bersaut-saut. Bukannya takut, si Donnie malah asik nari-nari lincah. Nigel bilang itu adalah tarian tradisional buat ngusir predator malam. Pas kamera ngezoom ke arah kerjaannya Nigel, gubuk alang-alang alias kabalito yang dia bikin ternyata bentuknya malah mirip perahu kecil dengan ujung yang melengkung. Marian yang melihat bentuknya agak aneh langsung nanya apakah gubuknya emang harus pakai bagian melengkung kayak gitu. Nigel dengan santainya ngejawab kalau ini baru rangka dasarnya aja. Malam makin larut dan suasana di hutan Afrika makin gak kondusif. Di saat bokap nyokapnya lagi asik tidur ngorok di dalam gubuk alang-alang, Debbie yang masih dihantui rasa bersalah karena udah ngilangin mobil karavan mereka, nekat kabur di tengah kegelapan buat nyari Comfy sendirian. Kepergian Debbie ternyata disadari sama Eliza. Sambil ngendap-ngendap, Eliza mutusin buat ngejar kakaknya. Tapi pas baru mau jalan, si Donnie, anak asuh mereka yang super random ini, tiba-tiba bangun dan mau ikutan. Eliza langsung ngelarang dengan masang muka serius, Donnie, tempat yang mau gue tuju ini bahaya banget, lo mending balik tidur. Tapi ya namanya juga Donnie, dibilang baik-baik malah makin girang. Setelah dorong-dorongan yang cukup alot, Eliza akhirnya berhasil ninggalin Donnie dan berjanji bakal balik sebelum subuh. Pas lagi nyusurin hutan sendirian, Eliza tiba-tiba dikagetin sama suara geraman berat. Begitu semak-semak kebuka dan ya yang muncul adalah sosok singa jantan berwajah garang. Disinilah kekuatan ajaib Eliza kepake cuy. Dia langsung ngajak ngomong si singa pakai bahasa manusia. Biar nggak dimakan, Eliza langsung ngeluarin jurus jilat tingkat dewa. Dia memuji-muji singa. Wah, sebuah kehormatan bisa ketemu singa segagah, sebijaksana dan sewibawa Anda. Tapi si singa malah masang muka jutek dan bilang pujian lo kurang komplit. Lo ngelewatin kualitas gue yang paling penting. Eliza langsung tebak-tebakan panik. Kuat, cepat, terawat, cinta damai. Si singa makin emosi dan bilang kualitas paling penting gue adalah gue lagi lapar. Eliza langsung ambil langkah 1000. Dia dikejar singa jantan itu sampai ngos-ngosan. Untungnya saking asiknya ngejar Eliza, si singa malah teledor dan nyungsep lurus ke dalam semak-semak berduri tajam. Di saat singa jantan lagi kesakitan, tiba-tiba muncul singa betina yang langsung ngetawain dia. Salah satu singa betina nyindir, makanya sesekali ikut berburu dong biar nggak kaku. Eliza yang lagi ngumpet langsung nimbrung dan bilang kalau di buku yang dia baca emang singa betina yang tugasnya berburu. Kawanan singa betina itu langsung bangga ngerasa dapat pembelaan. Mengetahui Eliza datang jauh-jauh cuma buat ngelihat mereka berburu, kawanan singa betina ini langsung senyum licik. Oh, lo mau ngelihat kita berburu, tapi sayangnya lo nggak bakal jadi penonton, lo bakal jadi target buruannya. Pilihannya cuma dua, ikut berburu atau diburu. Di waktu yang sama, fajar pun tiba. Di perkemahan darurat, Nigel dan Marian baru bangun tidur. Pas lagi nguap-nguap santai, Nigel dikagetin sama babi hutan yang tiba-tiba udah tidur di sebelahnya. Setelah adegan teriak-teriak kaget, Marian baru sadar kalau anak-anak mereka, Debbie, Eliza, Donnie plus simpanse Darwin udah nggak ada di tempat. Berdasarkan insting mereka, Debbie pasti pergi nyari Comfy. Sementara Eliza pergi ke arah sebaliknya. Tapi uniknya bukannya langsung nyari anak mereka, Nigel malah ngajak istrinya buat nyelesain gubuk alang-alang mereka dulu. Sementara itu di belahan hutan lain, Debbie yang lagi jalan sendirian mulai ngerasa frustasi. Tiba-tiba dari balik semak-semak, kawanan singa betina tadi muncul bareng Eliza. Salah satu singa betina ngelihat Debbie dan bilang ke Eliza, nah kebetulan tuh ada daging seger di depan. Kelihatannya dia lagi capek. Gak usah khawatir, bakal gampang kok kalau kulitnya udah robek. Mendengar kakaknya mau dijadikan sarapan, Eliza langsung panik. Dia sengaja nabrakin badannya ke Debbie sampai mereka berdua guling-gulingan di tanah. Eliza langsung berbisik ke kuping Debbie, pas gue bilang lari, lo langsung lari ya, ini bukan latihan.
kawan. Debbie yang belum paham situasinya malah kebingungan. Tapi pas kawanan singa itu mulai mendekat sambil ngerem, Debbie langsung teriak histeris. Tiba-tiba dari arah atas pohon, si Donnie sama Darwin datang bikin keributan buat ngedistract perhatian singa. Eliza langsung teriak, "Lari Debbie!" Aksi kejar-kejaran epik pun terjadi. Debbie sama Eliza lari langsung kenceng banget, dikejar kawanan singa yang kelaparan. Tepat di saat posisi mereka udah terdesak, tiba-tiba terdengar suara pecutan cambuk yang keras banget di udara. Ternyata yang datang adalah Nigel dan Marian cuy. Dan kocaknya mereka datang sambil menunggangi perahu alang-alang alias kabalito yang semalam mereka bikin, yang ternyata emang fungsi aslinya adalah perahu tangguh. Perahu itu berseluncur mulus di sisa-sisa air banjir, bikin kawanan singa langsung ciut dan milih buat mundur. Debbie sama Eliza langsung lompat ke pelukan nyokap bokapnya sambil nangis haru. Debbie langsung minta maaf karena kecerobohannya udah bikin kompi mereka hilang dan hampir buat mereka semua mati dimakan singa. Tapi keberuntungan emang selalu berpihak pada keluarga absurd ini. Pas mereka lagi kumpul keluarga, tiba-tiba dari arah hulu sungai terdengar suara klakson yang familiar. Ternyata mobil karavan kompi mereka hanyut dengan selamat dan terdampar dengan posisi tegak sempurna di pinggir sungai. Nigel sampai takjub karena mobilnya nggak meledak atau masuk jurang. Debbie yang dengar kalimat itu langsung keceplosan. Iya ya, nggak kayak mobil Dodge tahun 64 punya nenek dulu yang masuk jurang dan terbakar pas gue umur 14 tahun. Melihat kompinya udah balik lagi, Nigel langsung bersemangat dan nawarin buat masak bubur gandum instan di tengah hutan. Tapi Marian punya ide lain yang jauh lebih waras. "Nigel, kita cuma berjarak 4 jam dari kota Nairobi. Gimana kalau kita naik kompi sekarang dan sarapan mewah di restoran yang ada pelayannya?" Mendengar kata restoran, Debbie sama Eliza langsung girang bukan main. Dan sebagai penutup, Marian dengan santainya bilang, "Oh iya Debbie, mendingan sekarang kamu aja yang nyetir kompinya." Video pun ditutup dengan adegan kompi yang melesat ugal-ugalan di bawah kendalian Debbie. Gokil emang keluarga Thornberry ini cuy. Udah mah kendaraannya hanyut, hampir jadi cemilan singa, tapi tetap aja ujung-ujungnya bisa slow dan OTW buat sarapan mewah di restoran. Mengajarkan kita kalau seapes-apesnya hidup, yang penting tetap dihadapi dengan senyuman dan sedikit kegilaan. Gimana nih serunya nostalgia bareng petualangan Eliza dan keluarga Thornberry ini? Kalau lo suka sama konten-konten rekap kartun Nickelodeon era jadul kayak gini, langsung aja klik tombol like, share, dan jangan lupa subscribe channel Tayang Kembali biar lo nggak ketinggalan sama nostalgia seru lainnya. Tulis juga di kolom komentar menurut lo episode kartun jadul mana lagi nih yang punya alur cerita paling membekas pas lo kecil. Gue cabut dulu ya cuy, sampai ketemu di video Tayang Kembali berikutnya. See you and bye bye.